udah stadium 4 karena CA-nya itu udah lebih dari 500. Tarik. Aku berpikirnya waktu itu cuma secara kami awam takutnya tuh biasanya kalau orang kuning itu kan biasanya gejalanya tuh liver kan, ada gangguan liver atau tinggi atau ada sesuatu yang salah. Tapi dia tuh nggak pernah mau dibawa ke dokter. Masa nggak mau sampai lebaran tuh dia nggak bisa tidur, dan saya tuh ada sholat lebaran tuh udah happy banget pokoknya dia kesakitan. Akhirnya dia mau dibawa ke rumah sakit, menyerah, tapi dengan satu cara kalau saya dibawa ke rumah sakit itu saya dibawa ke dokter saraf itu baru mau dibawa ke rumah sakit itu baru masukin ke rumah sakit karena nggak memadai alat mereka tidak di rumah sakit yang lebih komplit peralatannya walaupun jauh banget dari rumah sakit ini akhirnya kayak di Dr. Broton itu data penanganan luar biasa, data pistol yang luar biasa baru kita tahu yang awal tuh kita tahu karena dokter bilangnya kita mengangkat liver sama saluran internetnya sama kantong padunya itu banyak kan begitu dia mau BSD dokter bilang waktu kemarin digestif dan pokoknya bagian cepat itu langsung masukkan kalau dia curiga papa aku tuh ada cancer gitu. Kaget sebenarnya bener aja satu hari setelah dicek semuanya aku cancernya itu udah stadium 4 karena CA-nya itu udah lebih dari 500. Tarik. Dengan kondisinya yang makin menurun. Kami dari pihak keluarga dan tim dokter menyarankan untuk nggak kasih tahu papa kalau dia itu cancer terus ternyata cancernya itu tuh udah banyak banget. Udah menyebar kemana-mana, liver, saluran empedu. Dia bapak sampai ke rumah selalu. Kita mau bunga dia operasi sebenarnya mau dibikin jalur bypass aja. Jadi pankreasnya supaya bisa mengeluarkan racun-racun yang ternyata dia nggak sanggup. Ritme jantungnya dia nggak memungkinkan untuk menjadi bius total. Akhirnya dokter cuma bisa lubangnya untuk keluarin bilirubinnya aja bius total. Dari situ mulai kemudian dan kayaknya dia udah tahu kalau dia atau berat. Di malam tuh kita gantian jaga biasanya dari pagi sampai sore Pagi tuh kakakku yang cowok sama ada caregivernya gitu yang harus kita permukaan jadi itu biasa benar habis tenaga. Karena kita di rumah aku tuh jauh banget rumah sakitnya tapi ternyata dia nggak mau malam kayaknya udah juga bahkan dia perginya pun nggak bersuara nggak ada suara nggak ada rintihan nggak ada bilang apa-apa cuma dia udah dibayarkan berbagai macam terus sama dokter memang Usaha dari RSPAD juga sudah maksimal, sudah sepenuhnya lah diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah tadi malam itu memang sempat yang nunggu itu abang
lama nelfon kita jam 2 pagi jam 2 ya. Jam 2 kasih tahu kondisi papa, kita langsung sudah berat gitu kasih tahu dia cuma sini aja ya. papa udah berat. Akhirnya kita menuju ke sana sampai memang udah nggak ada datang ya itu ya. Kalau kita nggak tahu pasti ya, cuman yang pasti sudah menyebar kemana-mana, sudah menyebar kemana-mana sampai ketika dibuka sedikit aja sudah terlihat gitu di dalam. Aku tuh orangnya sebenarnya nggak banyak ngeluh ya. Dia kalau cerewet, bawel, rewel tuh dia lumrah lah namanya orang tua. Kita sadar bahwa mereka akan kembali lagi seperti anak-anak gitu, kayak dia sebenarnya bukan cerewet sih, bukan rewel ya, masalah dia sekarang itu nggak ada yang menyusahkan kita gitu. Cuman yang begitu diselin adalah dia tuh orangnya kan sakit keras kepalanya tuh, disuruh ke dokter aja dia nggak mau, padahal dia tahu badan dia udah sakit, dia lihat kok perubahan badan dia tuh udah kuning, cuma dia nggak mau dia ke rumah sakit. Dan untuk supaya kita nggak bawa dia ke rumah sakit itu dia nggak mau, padahal begitu kita bawa ke UGD tuh semua dokter ngeliat udah badannya kuning, tuh dokter udah bilang ini sakit banget loh pak, bisa disini bapak bertahan sih, sakit pak, sakit banget pak ini. Kita baru tahu memang ternyata memang sakit banget gitu. Semua dokter yang lihat dia pasti bilang gitu. Kita manggilnya Ato karena anak aku jadi cucunya itu manggilnya memang Ato. Dan saya kehilangan. Aku tuh sayang banget. Memang setahun terakhir ini. Kehilangan partner sholat Jumat. Kehilangan misalnya kalau masjid boncengan masjid air sebelum udah atau di rumah itu air porsi aja yang mau jadi aku nyerang ini apa jadi salah satu yang aku itu salah satu imam figur saya dari sisi ibadah tuh yang dari badan sakit tuh saya kan atau tinggal di rumah itu sudah berapa tahun hampir 2 tahun kita di rumah itu dalam keadaan sakit banget beliau masih dalam tidur dalam tiduran masih sholat tahajud tengah malam nggak pernah lewat tengah malam dalam keadaan kita masih ngantuk atau masih sempat gitu badan sudah kuning masih ya tidur dia kehilangan dari partner masjid sholat Jumat sangat kehilangan dan pastinya saya yang pernah saya lupa setiap pagi kita nganterin abai sekolah tuh itu ada minum pak selalu nggak pernah sayang banget semua sayang banget nggak pernah ada yang jelek apapun yang dilakukan sama cucu itu benar. Nggak pernah nyusahin. Pas pada saat terakhir itu ketemu saya di rumah sakit masih bisa tumen-tumenan atau gitu saya masuk. Biasanya kan saya yang salim ini atau yang salim gitu sama saya itu apaan? Saya malah cium tangan, dia cium tangan saya. Terus ngomong ya makasih ya, makasih apa? Makasih, terima kasih, maaf atau makasih.
fight. menyerang. Terus fight. Cuman solusi dari dokter tuh nggak ada yang membuat kita Patah hati jadinya, iya semangat. gitu. Pokoknya dokter cuma bilang ya udah kita berusaha. Walaupun aku yakin sih sebenarnya dokter juga udah nggak yakin ketika tahu bahwa cancer dia itu udah menyebar, terus bahkan waktu aku tadi ada kemungkinan bisa cancer, karena kan penyebarannya itu udah kemana-mana dan fisiknya dia udah lemah banget. Dokter sih nggak ada pertanda yang kasihan usianya udah terlalu tua, bukan cuma usianya sih tapi kondisi fisiknya dia itu nggak memungkinkan lah kalau dia bisa kemo gitu. Jadi yang penting kita sekarang nggak usah kemo dulu, nggak usah pikirin itu, pikirin aja gimana caranya kita ngeluarin racun dari dia supaya dia happy dulu nih, ngeliat badannya nggak kuning. Kita bikin seneng papa aja dulu, yang penting mah papa. Dokter tuh baik banget gitu, maksudnya nggak usah diceritain dulu ya kalau dia cancer gitu. Dia mempertimbangkan psikisnya papa, karena menurut dokter banyak sekali yang tadinya nggak apa-apa tapi ketika tahu kondisi yang sebenarnya jadi drop gitu. Jadi kita pokoknya support ya, semua keluarga harus support. Dokter baik banget tuh, dokter begitu baik. Biasa ini yang lama sih ya, kalau udah nggak ada kan emang baru kerasa ya. Banyak hal yang biasa kita lakukan tuh nggak dilakukan, dan apa tuh orangnya tuh sebenarnya dia tuh orangnya disiplin. Jam berapa dia makan dia pasti turun, makan pagi, makan siang, makan malam, terus jam berapa dia harus tidur itu dia kayak udah punya alarm sendiri. Sisa pasti tidur karena dia bilang nanti jam 12 papa pasti bangun nih, jadi dia jam 8 sudah tidur. Kecuali kalau dia janjian pasti kita tuh sering support aku pertama, pak ayo pergi sama papa, ayo senang-senangin gitu, karena temannya banyak sebenarnya. Tapi di hari-hari di minggu-minggu terakhir dia sudah sakit banget itu, bahkan aku suruh dia untuk hubungin teman-teman itu dia nggak mau. Banyak banget udah yang pada bilang sama dia, bisa dong, nggak tahu sih kalau papa tuh sakit, tentunya nggak tahu sih kalau papa tuh dirawat, enak aja. Karena emang dia tuh kayak nggak mau nyusahin, nggak mau ngerepotin kayak gitu. Sampai atau tuh pernah waktu itu kita lagi makan atau tuh baca di WhatsApp ya teman atau meninggal lagi satu, ya meninggal lagi. Jadi mungkin kayak dia nggak mau baca berita kayak gitu. Kayaknya gitu. Sempat ada kalimat yang bikin saya tuh apaan sih, atau apa nih ya, udahlah sama atau juga atau keluar bisa keluar justru. Jadi atau sudah kebiasaan habis sholat subuh tuh nggak tidur lagi, kita jalan pagi, habis itu bubur aja, makan telurnya 2, buka baru tidur, nanti bangun-bangun pulang mandi dulu, terus duha, terus tidur. Bahkan di zuhur dia keluar makan zuhur, sholat dulu, terus tidur. Memang rutinitasnya benar-benar cuma gitu aja. Sudah dia lakukan selama hampir 2 tahun di rumah. Kita udah tahu rutinitasnya dia. Duduknya hanya di situ. Pokoknya posisi depan duduknya. Bahkan kita tuh udah lihat namanya lah gitu, ini punya atau ini punya Aki, ini punya ibu. Kan papa juga tinggal sama saya, punya saya, punya Baik, udah ada nama-namanya gitu, jadi nggak ada yang berani duduk di situ. Iya mas, Puasa minggu pertama masih ya kalau saat itu puasa pertama-tama tuh sakit fair, sakit versi dia setelah puasa harga turunnya boleh nggak makannya di bawah ke atas, mulai makan di bawah ke atas, mulai badannya kuning, udah mulai emang kata dokter juga selama di rumah sakit dokter bilang itu sakit banget loh bapak, ini tuh